Baik, akan segera saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang juga kepada Bapak Sparta selaku dosen teori akuntansi kelas kami. Untuk pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai chapter 9 yang berjudul revenue ataupun pendapatan. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi presentasi kami akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman kami, yaitu kami terdiri dari kelompok 3. Yang pertama ada Janet Priscilia Jadu dengan NIM 2019 1211 020. Lalu ada Yenita Harisandi dengan NIM 2019 1211 012. Dan yang terakhir ada saya sendiri dengan NIM dengan nama Alia Desta dengan NIM 2019 1211 040. Untuk materi yang akan kita bahas ini ada 5, yang mana yang pertama ini kita akan membahas mengenai revenue define, lalu yang kedua ada revenue recognition, yang ketiga ada revenue measurement, dan yang keempat ada challenge for standard setter, dan yang kelima ada issue for auditor. Untuk materi yang mengenai revenue define ini akan dibahas oleh saya sendiri. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui, sebelum kita membahas mengenai definisi pendapatan atau revenue define lebih lanjut, teman-teman perlu mengetahui bahwa revenue ini memiliki arti yang mana pendapatan merupakan elemen kunci atau kunci penting dalam laporan keuangan untuk menyusun dan juga pengguna laporan keuangan. Jadi pendapatan ini tidak hanya penting ataupun tidak hanya kunci penting dari si penyusun laporan keuangan, namun juga dia sifatnya ini penting untuk pengguna laporan keuangan tersebut. Misalkan investor, seorang yang ingin berinvestasi di suatu perusahaan, maka dia harus melihat terlebih dahulu nih laporan keuangan. Kira-kira kalau saya investasi di perusahaan ini, apakah akan menguntungkan atau justru sebaliknya? Lalu laporan pendapatan mencerminkan operasi masa lalu perusahaan dan digunakan untuk memprediksi kinerja masa depan. Nah, tidak hanya investor, tetapi dari laporan pendapatan ini juga kita bisa nih memprediksi kira-kira kinerja masa depan karyawan perusahaan ini tuh kalau dilihat dari laporan pendapatannya seperti apa ya, seperti itu. Lalu meskipun menentukan pendapatan adalah bagian penting dari pengukuran kinerja, pengukuran tersebut tidak selalu mudah karena terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan waktu pengakuan pendapatan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil yang diperoleh atau hasil yang akan dilaporkan. Jadi, dalam suatu perusahaan atau perusahaan di Indonesia, ada beberapa perusahaan yang memang kebijakan untuk membuat laporan keuangannya itu ataupun laporan pendapatannya itu tidak untuk 1 tahun, tapi juga ada yang per 3 bulan ataupun per 6 bulan. Sehingga dari waktu yang akan dibuat untuk menyampaikan laporan tersebut itu, kita bisa lihat hasilnya akan seperti apa. Artinya kita bisa membandingkan bagaimana jika kita membuat laporan pendapatan tersebut per 3 bulan ataupun per 6 bulan dengan membuat laporan pendapatan per 1 tahun. Seperti itu. Lalu yang tadi cuma pemanasan aja teman-teman, yang selanjutnya ini kita akan membahas untuk yang poin 1, kita akan membahas mengenai revenue define atau definisi dari pendapatan. Pendapatan adalah elemen kunci dan akuntansi mendasar untuk melaporkan kegiatan suatu perusahaan. Oleh karena itu, dapat diidentifikasi oleh 2 aliran yang terhubung dengan operasi utama bisnis. Jadi, pendapatan ini bisa kita identifikasi dengan 2 aliran yang terhubung dengan operasi utama bisnis, yaitu ada aliran fisik dan juga aliran gejolak moneter. 2 aliran dengan operasi utama bisnis ini tentunya memiliki definisi masing-masing, yang mana untuk aliran fisik ini definisinya melibatkan peristiwa memproduksi dan juga menjual output perusahaan ataupun produk. Jadi aliran fisik ini seperti kita membuat suatu barang atau kita suatu perusahaan jasa, maka dari jasa tersebut kita akan menghasilkan
mohon maaf, maksud saya dari jasa tersebut kita bisa menghasilkan output, ataupun dari kita memproduksi suatu barang, kita bisa menghasilkan output, yang mana output ini bisa kita jual di pasar-pasar seperti supermarket ataupun yang lainnya, sehingga uangnya ini akan kembali ke perusahaan. Lalu ada aliran moneter, yang mana pada aliran ini tuh melibatkan acara dalam meningkatkan nilai perusahaan karena produksi ataupun penjualan kepada output pelanggan perusahaan. Jadi aliran moneter ini adanya keterlibatan antara perusahaan dengan pelanggan. Mungkin karena pelanggannya sudah percaya kepada perusahaan tersebut, jadinya dia terus-terusan membeli ataupun membeli kembali barang yang sebelumnya sudah dibeli. Jadi mungkin ada kepercayaan antara perusahaan tersebut dengan si pelanggan atau customer. Lalu next kita akan masuk ke pengertian tentang pendapatan. Tentunya ada beberapa macam yang mengatakan bahwa pendapatan dari definisi pendapatan dapat kita simpulkan sendiri. Lalu ada juga beberapa pandangan yang menegaskan bahwa adanya arti konseptual dari pendapatan itu sendiri. Kira-kira seperti apa ya beberapa pandangan yang bisa kita lihat dari pendapatan ini? Bukan dari pendapat ahli ataupun pendapat seorang akuntan, kita merujuk pada Ikatan Akuntansi Standar ataupun standar nasional ataupun internasional. Di sini IAS 18 atau AASB 118 bagian revenue atau tentang revenue mengatakan bahwa pendapatan merupakan arus masuk bruto manfaat ekonomi selama satu periode yang berasal dari kegiatan rutin suatu entitas yang menyebabkan adanya peningkatan ekuitas atau modal selain dari kontribusi pemilik. Jadi pendapatan ini bisa meningkatkan arus masuk ataupun bisa meningkatkan profit dari suatu perusahaan tersebut, bukan hanya dari pemilik perusahaan, namun adanya campur tangan dari para investor yang menanamkan modalnya ataupun sahamnya di suatu perusahaan tersebut. Lalu kita merujuk pada poin 2, yang mana IASB Framework bagian revenue from part of income mengatakan bahwa pendapatan merupakan bagian dari penerimaan atau income yang merupakan adanya peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aset ataupun penurunan liabilitas yang berasal dari peningkatan ekuitas selain dari kontribusi pemilik. Maksudnya apa sih? Jadi pendapatan ini bukan hanya bisa meningkatkan profit suatu perusahaan, namun juga bisa meningkatkan income atau net bersih dari perusahaan itu sendiri. Tentunya apabila kita mencapai profit yang maksimal, akan ada beberapa atau yang ikut mensukseskan kenaikan profit tersebut, ada beberapa karyawan yang akan diberikan bonus ataupun upah sebagai bentuk apresiasi diri. Apresiasi diri karyawan tersebut kepada perusahaan. Lalu merujuk pada poin 3, yang mana FASB mengatakan bahwa pendapatan merupakan aliran masuk ataupun peningkatan aset atau penurunan liabilitas atau kewajiban, atau bisa juga dikombinasi antara keduanya dalam suatu periode yang berasal dari penyerahan ataupun produksi barang atau jasa atau aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama entitas. Jadi pada poin 3 ini atau poin terakhir ini, FASB mengatakan bahwa pendapatan juga bisa meningkatkan aset ataupun bisa menurunkan kewajiban kita, liabilitas atau hutang kita apabila pendapatan ini meningkat setiap tahun. Tentunya dari kenapa bisa dikatakan peningkatan aset, karena aset perusahaan meningkat dengan adanya profit perusahaan ataupun pendapatan dari perusahaan itu sendiri, dan juga bisa menurunkan liabilitas karena berkurangnya peminjaman perusahaan terhadap bank ataupun lembaga pinjaman lain.
Next, kita masuk ke definisi pendapatan. Dari ketiga hal tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa definisi pendapatan mencakup baik pendapatan maupun keuntungan atau profit. Pendapatan timbul dalam aktivitas yang normal entitas dan juga bisa disebut dengan berbagai nama yang berbeda, termasuk penjualan, biaya, bunga, dividen, royalti, dan juga sewa. Jadi pendapatan juga tidak hanya bisa meningkatkan keuntungan, namun pendapatan juga bisa meningkatkan penjualan, bisa meningkatkan biaya, bisa meningkatkan bunga, bisa meningkatkan dividen maupun bisa meningkatkan biaya sewa. Next, kita akan masuk ke behavioral view of revenue. Di sini ada seorang ahli mengatakan bahwa Patton dan Littleton mengatakan bahwa pendapatan menunjukkan pencapaian bruto atau kinerja bruto perusahaan, sementara beban atau expense mewakili usaha perusahaan. Penyandingan pendapatan dan beban menghasilkan profit yang merupakan pencapaian neto perusahaan atau perilaku pendapatan. Jadi, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pendapatan tidak hanya menunjukkan pencapaian bruto, namun bisa mewakili perusahaan itu untuk mengurangi beban atau expense dari perusahaan tersebut, serta juga bisa mencapai net bersih atau net income dari perusahaan tersebut per tahun. Lalu kita akan masuk ke masih di behavioral view of revenue. Di sini ada seorang ahli juga mengatakan bahwa Bedford, yang mana ia menyampaikan bahwa profit akan naik hanya atas aktivitas yang merupakan operasi bisnis entitas, tidak termasuk yang merupakan hasil dari penerapan metode akuntansi, namun operasi bisnis yang umum dari entitas meliputi perolehan sumber daya uang. Jadi perolehan sumber daya uang, misalkan kita membeli tanah, lalu tanah tersebut apabila harga tanah sedang naik, maka kita jual kepada pemilik usaha atau pengusaha yang ingin membuat perusahaan di sebuah lahan yang strategis, katakanlah kita mempunyai tanah tersebut. Maka dari tanah tersebut kita bisa memperoleh sumber daya uang. Ataupun ketika perusahaan tersebut sudah dibangun, kita bisa mendapatkan biaya sewa dari ruko-ruko tersebut. Atau ketika kita punya tanah lalu kita jadikan ruko, maka kita bisa mendapatkan biaya sewa dari ruko tersebut. Lalu adanya perolehan jasa, yang mana perolehan jasa ini kita bisa menggunakan jasa orang lain ketika kita ingin mengirimkan barang. Lalu ada penggunaan jasa, misalkan kita menyediakan tempat atau kita membuka usaha cuci mobil. Katakanlah maka si customer atau si pelanggan tersebut bisa disampaikan bahwa mereka menggunakan jasa kita. Lalu ada penggabungan ulang jasa-jasa yang telah diperoleh. Dan yang kelima ada penyerahan jasa, tentunya ketika kita ingin menyerahkan jasa seperti via kurir Tiki ataupun Shopee Express atau JNE, kita bisa menggunakan jasa tersebut. Lalu yang poin ke-6 ada distribusi sumber daya. Next, kita masuk masih di behavioral view of revenue, yang mana di sini ada seorang ahli mengatakan, Mears, konsep pendapatan dan profit berhubungan dengan keputusan ataupun kejadian kritis tertentu yang dibuat oleh manajer. Profit diperoleh ketika pengambilan keputusan kritis atau melakukan tugas yang paling sulit dalam suatu siklus transaksi yang lengkap. Teori Meyer ini membantu akuntan dalam menentukan kapan sih seharusnya waktu yang tepat untuk perusahaan mengakui pendapatannya. Jadi dengan adanya konsep pendapatan dan profit ini kan saling berhubungan, sehingga ada beberapa hal yang mana profit ini diperoleh ketika pengambilan keputusan kritis, sedangkan profit ini diperoleh dengan ketika saat yang lain. Dan dalam teori Meyer ini, kita seorang akuntan sangat terbantu bahwa seharusnya kapan kita menentukan pengakuan pendapatan si perusahaan. Lalu yang kedua, kita masuk ke revenue recognition atau
Pengakuan pendapatan. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui, pengakuan pendapatan adalah pencatatan jumlah uang secara resmi ke dalam metode pembukuan, sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Jadi apabila kita tidak mengakui pendapatan, maka revenue recognition ini tidak tercatat dalam laporan keuangan yang akan kita sajikan per 6 bulan ataupun per tahun. Di sini juga ada historical perspective atau perspektif dari sejarah. Selama abad ke-19 di sini dinyatakan bahwa income atau profit bagi entitas bisnis ditentukan berdasarkan konsep peningkatan dalam kekayaan bersih, yang mana dilakukan secara baik melalui kebijakan akuntansi penggantian atau dengan penilaian aset secara periodik atau Chatfield. Namun, konsep ini dianggap berkontribusi atas terjadinya bencana ekonomi yang mengarah pada depresi besar-besaran pada tahun 1930-an karena adanya penilaian aset yang berlebihan. Konsep ini kemudian digantikan secara bertahap dengan konsep bahwa income haruslah terrealisasi. Di sini disampaikan bahwa pada tahun 1930-an dilihat dari catatan sejarahnya, pada saat itu adanya suatu perusahaan yang menilai aset secara berlebihan, sehingga dengan adanya kemajuan zaman, maka muncullah konsep ini, yang mana konsepnya ini diganti secara bertahap dengan catatan bahwa income ataupun profit ini harus terrealisasi pada setiap perusahaan. Lalu next kita masuk ke kriteria for revenue recognition, yang mana di sini juga dikatakan oleh seorang ahli, ia mengatakan bahwa menurut Combes dan Martin, pengakuan pendapatan dapat terjadi pada satu bagian ataupun poin dalam siklus operasi entitas ataupun pada proses penerimaan. Di sini ada sejumlah lingkaran, yang mana lingkaran ini saling berhubungan mengenai kriteria for revenue recognition. Sebelumnya teman-teman perlu ketahui bahwa dari kriteria for revenue recognition atau kriteria untuk kita bisa mengakui pendapatan pemilik kita atau pendapatan perusahaan itu, yaitu kita yang pertama harus melakukan langkah-langkah yang mana ada 9 langkah di sini. Untuk yang poin pertama ini kita harus menyusun ide. Menyusun ide kira-kira kita bisa mendapatkan pendapatan atau perusahaan yang kita bangun ini bisa mendapatkan pendapatan dari kita menjual apa ataupun dari kita memproduksi apa. Lalu yang kedua adanya melakukan pembelian ataupun persediaan. Kalau kita ingin membuka supermarket ataupun warung-warung kecil, tentunya kita harus memiliki persediaan, misalkan mie, minyak, dan sembako lainnya. Setelah kita melakukan pembelian ataupun persediaan, kita bisa menerima pesanan tersebut dari si customer sebelum kita memulai produksi. Yang mana kalau kita ingin membuat minyak ataupun kita ingin membuat makanan jadi, katakanlah, maka kita tentunya harus membeli minyak terlebih dahulu. Nah, dengan adanya pesanan tersebut, kan sudah tahu nih kira-kira si customer ini pengennya berapa biji ataupun berapa piece. Nah, dari pemesanan tadi ini, dari si customer ini, kita bisa mulai memproduksi sekian sesuai dengan jumlah yang diminta oleh customer. Lalu yang keempat ini, mohon maaf, maksud saya yang tadi poin keempat, commencing production, yaitu memulai produksi. Lalu yang kelima ada progressively throughout production, yang mana kita harus secara progres atau progresif nih, kira-kira ini layak nggak untuk dikonsumsi, ataupun kita harus sering-sering mengecek ke dapur, memantau karyawan kita yang membuat pesanan tersebut. Lalu yang poin ketujuh adalah penerimaan pesanan setelah menyelesaikan produksi. Dari kita menyelesaikan produksi tadi, tentunya kita akan menerima pesanan lain. Maka dari sini harus dibedakan karyawan yang akan mengirim pesanan tadi
dengan karyawan yang akan membuat produksi yang baru dipesan tadi. Lalu untuk yang ke-8, kita pengiriman barang pelanggan, yaitu kita menyediakan pengiriman ataupun kita bisa mengirimkan barang tersebut via apa, misalkan via JNE atau Tiki ataupun yang lainnya, dengan menggunakan jasa-jasa kurir cepat gitu. Lalu yang ke-9 ada receipt of cash. Dengan kita memberikan pesanan yang tadi dipesan oleh customer ini, tentunya kita akan mendapatkan feedback ataupun kita akan mendapatkan uang ataupun hasil dari pesanan tadi. Seperti itu. Dari 9 kriteria tadi. Lalu kita masuk ke analysis of criteria for revenue recognition. Analisis kriteria dari pengakuan pendapatan di sini terdapat 3, yang mana yang pertama akan dibahas oleh saya, measurability of asset value, atau teman-teman itu dalam bahasa Indonesianya itu pengukuran nilai aset. Lalu yang kedua ada existence of a transaction. Lalu dalam bahasa Indonesia ini artinya adanya transaksi. Dan yang ketiga adanya substantial completion of the earning process, yang mana penyelesaian substansial dari adanya proses penghasilan. Untuk yang pertama ini measurability of asset value, pendapatan dapat diukur secara andal dengan prinsip konservatisme, yaitu diakui pada saat realisasi secara aktual. Namun, pada akuntansi nilai wajar, perubahan nilai aset akan dicatat sebagai beban atau pendapatan karena adanya menahan aset. Hal ini konsisten dengan pendekatan basic akrual, tetapi tidak konsisten dengan konsep realisasi dan juga historical cost. Perlu teman-teman ketahui bahwa basis akrual yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kasnya ini belum diterima. Contohnya, jika suatu perusahaan karyawan menerima pendapatan dari perusahaan, tetapi uangnya itu diterimanya masih pertengahan bulan, sedangkan dikabarkannya itu sudah di tengah bulan, maka transaksi tersebut akan dicatat dalam basic accrual, karena sifatnya ini basic accrual ini mencatat walaupun uangnya belum dipegang di tangan karyawan tersebut. Berbeda dengan historical cost, yang mana historical cost ini nilai suatu aset yang mengacu pada harga beli maupun nilai moneter secara real. Oleh karena itu, konsep ini juga berkaitan dengan prinsip biaya yang mencatat harga perolehan dari aset, utang, modal, maupun biaya. Masih diperlukan dasar yang valid atas pengakuan pendapatan dalam standar yang menggunakan akuntansi nilai wajar. Next, kita akan masih di measurability of asset value, yang mana di sini juga ditegaskan bahwa menurut FASB, pendapatan dan gain tidak akan diakui jika belum terrealisasi atau realized, atau dapat realisasi atau realizable. Menurut teori of monograph nomor 3, terrealisasi atau realized yang artinya bahwa aset akan diterima adalah kas atau klaim atas kas, sedangkan dapat realisasi atau realizable adalah bahwa aset yang diterima siap dikonversi menjadi sejumlah kas atau klaim atas kas. Menurut Patton dan Littleton, berdasarkan pandangan mayoritas, pendapat realisasi ketika dibuktikan dengan kas atau cash receipt atau piutang ataupun aset lancar lain. Di sini ada perbedaan yang mendasar dari realisasi atau realization dan pengakuan atau recognition. Yang mana pada realization ini untuk mengubah menjadi kas atau uang memerlukan arus masuk aset lancar. Sedangkan yang untuk recognition, untuk dapat dianggap valid dan juga ada datanya, maka kita harus memerlukan arus masuk aset ataupun perubahan nilai aset yang dapat diukur secara kuantitatif. Lalu kita masuk ke measurability of asset value, masih pada poin yang pertama, yang mana aspek kriteria measurability adalah terjaminnya collectibility cost yang tergantung dari pertimbangan manajer, yang mana biasanya ini berdasarkan pengalaman terdahulu. Di sini juga ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa Combes dan Martin berpendapat bahwa measurability
Dan juga permanence merupakan kondisi yang harus dipenuhi untuk mengatasi ketidakpastian adanya pengakuan. Measurability ataupun pengukuran berhubungan dengan kemampuan yang objektif untuk menentukan nilai penjualan. Di sini dapat dibedakan antara objektif dan permanen, bahwa objektif ini dapat diartikan tidak biasa dan dapat dibuktikan oleh investigator kompeten lainnya. Jadi walaupun si investigator ini memeriksa laporan keuangan yang lain dari perusahaan tersebut, maka hasilnya ini akan tetap akurat ataupun objektif, sementara permanence memiliki makna bahwa sekali diakui, maka tidak ada alasan lagi untuk membalikan akun pendapatan. Jadi permanence ini sifatnya tetap, tidak bisa diganggu-gugat ataupun tidak bisa dirubah-rubah. Lalu untuk materi yang selanjutnya ini akan disampaikan oleh teman saya sendiri, kepada Saudari Janet, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan dari yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya, Alia Desta. Yaitu yang pertama di sini akan saya bahas, yaitu existence of a transaction. Di mana ketika pihak eksternal dalam suatu transaksi yang wajar mengungkapkan adanya kesediaan untuk membayar harga yang diberikan untuk produk perusahaan, transaksi tersebut merupakan bukti objektif peningkatan nilai dalam perusahaan. Pihak luar memberikan pembuktian nilai output. Saat ini, kecuali dalam kasus tertentu, perusahaan harus menjadi peserta langsung dalam transaksi. Di mana juga diperhatikan bahwa jika kita bersikeras, di mana suatu perusahaan dapat menjadi pihak yang ada dalam transaksi, sebelum pendapatan dapat diakui, maka biaya historis dari dasar yang paling banyak untuk penilaian aset. Oleh karena itu, tidak mengherankan untuk menemukan bahwa adanya kritik dari kriteria transaksi cenderung menjadi pendukung akuntansi biaya saat ini, dan harga keluar yaitu jenis akuntansi nilai wajar. Mereka berpendapat bahwa perusahaan tidak perlu menjadi pihak dalam transaksi, tetapi transaksi pasar secara umum sudah cukup, dan berdasarkan pendekatan seperti itu, aset dapat dievaluasi kembali sebagai keuntungan yang dicatat dalam penjualan. Di mana dalam existence of transaction ini sendiri, kita tidak boleh melupakan sebuah fakta bahwa adanya keinginan untuk bertransaksi adalah kebutuhan dan merupakan akan menjadi kebutuhan akan bukti yang objektif. Apakah mungkin bahwa untuk memiliki objektif mengenai harga output perusahaan tanpa melaksanakan transaksi eksternal yang melibatkan perusahaan itu sendiri? Sehingga banyak akuntan ini percaya bahwa transaksi pasar bahkan tanpa memaksakan transaksi eksternal, bahkan tanpa partisipasi langsung dari perusahaan, memberikan bukti yang cukup tentang nilai persediaan perusahaan. Nah, nilai bukti di mana faktanya sendiri itu bahwa saat ini ada banyak contoh di mana nilai pasar dapat digunakan untuk menilai persediaan atau aset lain dan pendapatan atau keuntungan, di mana itu akan dicatat nantinya. Kemudian contoh lainnya misalnya persediaan untuk produk tertentu seperti gandum ataupun jelai yang dapat dinilai dan dengan harga pasar yang ada di Amerika Serikat. Sehingga dalam ARB 43 dinyatakan, yaitu namun untuk barang-barang tertentu pengecualian ini akan diperbolehkan seperti persediaan emas dan perak
perak, ketika ada pasar efektif yang dikendalikan pemerintah pada nilai moneter tetap, biasanya tercermin pada harga jual, di mana untuk perlakuan serupa tidak jarang terjadi untuk persediaan yang mewakili produk pertanian, mineral, dan produk lainnya, yang unit-unitnya dapat dipertukarkan dan memiliki daya jual langsung pada harga kuotasi, dan untuk itu biaya yang sesuai mungkin akan diperoleh. Di mana dalam pengujian ini sendiri atau adanya the existential of transaksi ini akan dilakukan pengujian transaksi, di mana itu harus sesuai dalam sebagai besar kasus yang memvalidasi pengakuan pendapatan. Namun penulis dari teori ini menganggap bahwa ada masalah yang terkait dengan ketidakjelasan yang melekat pada kata transaksi, sehingga pengujian transaksi sering digunakan bersama dengan pengujian-pengujian terkait seperti pengujian realisasi. Menurut Martin dan Columbus sendiri mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tes dari transaksi ini menjadi kurang persuasif, di mana standar akuntansi yang lebih baru berarti bahwa keuntungan penilaian dapat muncul sebagai pendapatan. Contohnya dalam IAS 39, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, dan pada IAS 41 mengenai pertanian dan persyaratan agar transaksi tidak dapat dilihat sebagai kondisi yang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk menghasilkan pendapatan. Yang selanjutnya di sini ada substantial completion of earning process, di mana dalam kriteria ini secara eksplisit dinyatakan dalam kerangka, di mana berfokus pada gagasan bahwa pendapatan tidak dihasilkan atau diperoleh sampai perusahaan ini bisa memperoleh sebagian besar aktivitas yang berkaitan dengan pendapatan bagi perusahaan itu sendiri, di mana kriteria ini diterapkan agar pendapatan tidak dianggap setelah diperoleh sampai perusahaan dapat memperoleh keuntungan atau pendapatan itu sendiri. Nah, agar kriteria ini dapat diterapkan, pendapatan tidak dianggap telah diperoleh sampai perusahaan itu kan mendapat pendapatan. Contohnya itu penandatanganan kontrak dalam banyak kasus yang tidak menghasilkan pendapatan karena tidak ada kinerja dari penjual pada saat itu, jadi tidak diakui sebagai pendapatan. Kemudian dari substantial completion of earning process ini, ketika sebagian besar operasi yang melanjutkan proses pendapatan telah dilakukan oleh perusahaan, maka biaya yang terkait dengan operasi dari proses itu juga dapat ditentukan. Contohnya total biaya dengan mudah dapat diperkirakan. Bukti objektif yang kami diupayakan untuk mendukung peningkatan nilai terkait dengan penentuan biaya yang secara objektif, di mana penilaian tes proses penghasilan mengalami kesulitan objektif yang terkait dengan tes yang diuraikan dalam chapter ini. Di mana di sini kesulitannya yang terjadi adalah ketika bahwa pendapatan dapat dihasilkan dari sejumlah kegiatan, dari produksi hingga pada penjualan hingga pengumpulan, dan pada kenyataan merupakan proses yang berkesinambungan atau saling berhubungan satu sama lain. Dan masalah yang dihadapi pun oleh mereka sendiri yang akan mengadopsi tes poin penghasilan adalah pemilihan titik di mana pendapatan ditentukan dan dianggap tercapai. Menurut Meyer sendiri mempertimbangkan bahwa penyelesaian dalam masalah pendapatan ini sendiri adalah dengan menganjurkan kriteria dari peristiwa kritis, di mana laba diperoleh pada saat memperoleh keputusan yang paling banyak atas melakukan tugas yang paling sulit dalam siklus transaksi yang lengkap.
Selanjutnya di sini akan dibahas mengenai revenue measurement. Yaitu yang pertama akan dibahas di sini yaitu kriteria pengakuan berdasarkan IASB Framework Part 83. Di mana dalam Framework Part 83 sendiri terdapat 3 kriteria umum untuk mengakui sebuah pendapatan yang telah kita bahas sebelumnya, di mana dipertimbangkan oleh pembuat standar dalam menentukan panduan yang tepat. Kerangka 83 sendiri ini memberikan 2 kriteria untuk pengakuan pendapatan, yaitu yang pertama, adanya kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan item tersebut dapat mengalir ke suatu entitas atau dari entitas lain. Dan yang kedua yaitu adanya bahwa item tersebut memiliki biaya atau memiliki nilai yang dapat diukur dengan keandalan. Nah, yang selanjutnya di sini ada untuk kriteria dari pengakuan dan pengukuran yang tadi kan Framework Part 83. Nah, ini ada dalam IAS 18 atau ASB 118 mengenai revenue. Di mana kerangka di sini memberikan beberapa panduan dalam kaitannya dengan pengakuan itu yang tidak mencakup pengukuran. Dalam IAS 18 atau AASB 118 ini, pendapatan biasanya lebih spesifik atau dibahas lebih rinci. Di mana ini dinyatakan bahwa pendapatan harus diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima piutang. Dan selanjutnya ia akan memberikan aturan khusus tentang pengakuan dan pengukuran berbagai jenis pendapatan, yaitu ada terdiri dari 3. Yang pertama ada sale of goods, kemudian ada rendering of service, dan yang terakhir ada interest, royalty, dan dividend. Yang pertama akan dibahas di sini adalah sale of goods. Nah, dalam perspektif teoritis sendiri, titik penjualan paling baik adalah memenuhi 3 pengakuan umum, atau yaitu ada tadi sudah dibahas, yaitu ada pengukuran nilai aset, keberadaan transaksi, dan yang terakhir ada penyelesaian substansial proses dalam mendapatkan penghasilan, di mana dalam titik penjualan yang baik kan harus memenuhi 3 pengakuan ini yang tercantum di sebelumnya, sehingga titik penjualan dalam proses penghasilan dipilih sebagai waktu yang secara umum dan paling tepat dalam mengukur dan mencatat sebuah pendapatan. Nah, di mana kenapa harus begitu? Karena ketika memenuhi 3 kriteria pengakuan ini, maka pada saat penjualan transaksi terjadi dan penjual menerima aset terukur dan proses pendapatan dapat secara substansial selesai terjadi. Yang selanjutnya masih mengenai sale of goods, yaitu yang dimaksudkan dengan penjualan tadi adalah ketika sebuah produk ini yang diserahkan kepada pembeli atau jasa yang telah diberikan, itu akan lebih mengarah atau mengacu pada substansi ekonomi transaksi daripada mengarah pada aspek legal. Di mana meskipun barang yang telah diserahkan ini atau telah diserahkan ke pembeli ini sudah diserahkan atau sudah diberikan, jika terdapat sebuah risiko signifikan kepemilikan barang masih ditahan oleh penjual, maka karena masih ditahan ini, maka tidak akan termasuk atau tidak akan diakui sebagai penjualan dan tidak akan diakui juga sebagai pendapatan oleh perusahaan. Masih mengenai sale of goods, di mana
Pendapatan dari penjualan barang harus diakui ketika kondisi-kondisi berikut terpenuhi, yaitu yang diatur dalam 14, yaitu di sini ada terdiri dari 5. Jadi akan diakui sebuah pendapatan dari penjualan barang akan diakui jika kelima kondisi ini terpenuhi, yaitu yang pertama ada entitas telah mengalihkan atau mentransfer resiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, yaitu entitas tidak menahan baik terus terlibat dalam kegiatan manajerial, contohnya seperti pada tingkat kepemilikan yang biasa dan pengendalian yang efektif atas barang yang dijual tersebut. Yang ketiga, adalah jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan ini dapat diukur secara andal. Dan yang keempat, adanya kemungkinan bahwa manfaat ekonomi dari terkait transaksi ini dapat mengalir ke entitas-entitas dari ataupun menuju entitas lain. Kemudian yang terakhir ada biaya yang timbul terkait transaksi ini juga dapat diukur secara andal. Jadi bukan saja pendapatan yang dapat diukur secara andal, namun biaya yang timbul terkait transaksi juga dapat diukur secara andal. Sehingga jika kondisi-kondisi ini terpenuhi, maka pendapatan dari penjualan harus diakui atau akan diakui. Nah, selanjutnya. Dan selanjutnya di sini ada pengecualian-pengecualian yang diberikan ketika pendapatan diakui, yaitu untuk pengecualian yang pertama yaitu ketika pendapatan dapat diakui selama masa produksi, dan ini diatur berdasarkan IAS 18 atau SB 118, di mana pendapatan yang diakui dalam masa produksi ini harus menggunakan metode percentage of completion, di mana hal-hal ini akan dianggap memenuhi atau pendapatan dianggap memenuhi kriteria pengakuan pendapatan, yaitu ketika secara andal adanya transaksi ataupun kontrak, di mana untuk penentuan dari percentage of completion ini sendiri dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu proporsi biaya kontrak akan dibebankan kepada pekerjaan yang dilakukan dari periode-periode ataupun sampai kepada periode-periode tertentu yang dibandingkan dengan total estimasi dari biaya kontrak itu sendiri. Yang kedua, ada survei pada pekerjaan yang dilakukan. Dan yang ketiga, ada penyelesaian fisik secara proporsional dibandingkan dengan kontrak pekerjaan. Nah, itu merupakan kondisi-kondisi menurut metode percentage of completion yang mana pendapatan akan dapat diakui selama masa produksi jika memenuhi kriteria-kriteria ini. Dan pengecualian yang selanjutnya yaitu di sini ada pendapatan yang akan diakui di akhir masa produksi. Nah, di sini itu jika peristiwa penting adalah pada saat produksinya dan penjualan adalah setelahnya, hanyalah sesuatu yang rutin sehingga dianggap akan selalu terjadi. Nah, dalam ini akan diakui ketika peristiwa penting yang saat proses produksinya dan setelah proses penjualannya yang terjadi secara rutin, sehingga itu merupakan pengecualian yang kedua. Dan untuk pengecualian terakhir yaitu ketika penjualan diakui pada saat diterima
yang terakhir yaitu ketika pendapatan diakui pada saat kas diterima setelah penjualan telah dilakukan. Nah, pada penjualan dengan metode installment and cost recovery, metode ini akan menunjukkan kepada bentuk konservatif pengakuan pendapatan, di mana untuk pembuktian dari pengakuan pendapatan di saat kas diterima setelah penjualan yang terjadi itu adalah hanya berdasarkan kas yang diterima dari pelanggan. Jadi itu kas yang diterima ini merupakan kunci atau merupakan pembuktian dari ketika pendapatan akan diakui pada pengecualian ketiga ini. Yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya di sini ada rendering of service. Tadi yang pertama kan ada sale of good. Nah, sekarang kita masuk ke yang dua, yaitu ada rendering of service. Nah, rendering of service ini yaitu ketika outcome transaksi terkait pemberian jasa dapat diestimasi dengan andal bahwa pendapatan dapat diakui dengan periode di mana jasa disediakan berdasarkan tingkat penyelesaian transaksi di tanggal pelaporan. Untuk outcome transaksi ini yang dapat diestimasi secara andal akan terpenuhi atau akan diakui jika memenuhi kondisi-kondisi berikut ini. Yaitu ada 4 kondisi. Yang pertama adalah ketika akan terpenuhi ketika pendapatan dapat diukur secara andal. Yang kedua, adanya kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi yang mengalir ke entitas-entitas. Yang ketiga, ada tingkat penyelesaian transaksi pada tanggal pelaporan dapat diukur secara handal. Dan yang terakhir adalah biaya yang timbul terkait dan untuk menyelesaikan transaksi dapat diukur secara andal. Di mana keempat ini merupakan outcome transaksi yang dapat diestimasi secara andal dan terpenuhi, kondisi-kondisi ini dapat terpenuhi. Itu merupakan bagian dari rendering outcome dari rendering of service. Nah, selanjutnya di sini ada interest, royalty, and dividend. Nah, di mana untuk bunga, royalti, dan dividen ini sendiri dapat diakui pada saat diterima, atau sehingga memenuhi ketiga kriteria pengakuan pendapatan itu akan diakui pada saat diterima. Nah, untuk interest, royalti, dan dividen. Namun, untuk beberapa item sendiri dapat terjadi adanya pendapatan yang ditangguhkan. Oke, dimana untuk yang pertama di sini mengenai pendapatan atas bunga, royalti, dan dividen dari IAS 18 atau AASB 118/29. Di mana yang pertama yaitu diakui ketika pendapatan atau apabila terdapat kemungkinan manfaat ekonomis pada masa depan yang dapat mengalir lagi ke entitas dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Jadi seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, di mana ketika itu manfaat ekonomis masa depan dapat mengalir ke entitas-entitas, maka pendapatan pastinya akan diakui. Dan yang kedua, ketika manfaat dapat diukur secara andal, maka pendapatan akan diakui. Yang kedua, yaitu seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika pendapatan tersebut dapat terukur secara handal, ketika jumlah pendapatan terukur secara andal, maka suatu pendapatan dapat diakui. Itu mengenai pendapatan atas bunga, royalti, dan dividen. Dan untuk poin terakhir, yaitu mengatur mengenai satu-satunya yaitu ada bunga, royalti, dan dividen, di mana itu tuh diatur dalam pasar pengakuan Part 30.
Untuk yang pertama ada bunga atau yaitu effective interest method, di mana bunga harus diakui dengan metode suku bunga efektif yang diatur dalam IAS 39. Kemudian untuk royalti itu sendiri, yaitu ketika royalti akan diakui atas dasar akrual yang sesuai dengan substansi kesepakatan yang relevan atau berdasarkan dengan isi perjanjian yang telah terkait. Dan yang terakhir untuk dividen itu sendiri, akan diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah ditetapkan. Sehingga dalam IAS 18 ini sendiri merupakan sebuah tata cara akuntansi yang berisikan mengenai pengakuan pendapatan perusahaan. Jadi teman-teman bisa lihat di IAS 18 itu terdapat atau bahwa dikatakan bahwa pendapatan akan diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomis masa depan dan mengalir dari entitas dan diukur secara andal, itu semua tertulis dalam IAS 18, di mana di situ di dalam IAS 18 juga dijelaskan mengenai bagaimana pengakuan dari pendapatan dari penjualan, apa saja kondisi-kondisinya. Yang kedua ada mengenai pendapatan atas jasa, bagaimana kondisi-kondisinya, dan terakhir yang kita bahas kali ini mengenai pengakuan dari pendapatan bunga royalti dan dividen. Sehingga untuk yang tadi masih di IAS 18 itu sendiri, pendapatan atas jasa itu diakui ketika hasil atau kegiatan transaksi dapat diestimasi dengan handal. Kemudian, tahap penyelesaian transaksi pada akhir periode laporan dapat diukur secara handal. Kemudian, biaya yang dikeluarkan untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut diukur secara andal. Dan yang terakhir, apabila transaksi yang melibatkan pemberian jasa tidak dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan diakui hanya sebatas dari beban yang dikeluarkan. Itu penjelasan dari IAS 18 mengenai pendapatan atas jasa, sedangkan pendapatan dari penjualan itu terjadi 5 kondisi yang dipenuhi dan bisa diakui sebagai pendapatan penjualan barang yang telah saya sebutkan di sebelumnya. Yaitu ketika nilai pendapatan dapat diukur, kemudian terdapat manfaat ekonomis dari transaksi yang mengalir ke entitas, kemudian biaya yang terkait dengan penjualan dapat diukur, kemudian penjual yang tidak lagi mengolah dan melakukan pengendalian atas barang yang terjual, dan yang terakhir adanya risiko dan manfaat atas kepemilikan barang yang telah berpindah ke pembeli. Nah, itu dari IAS 18 mengenai pengakuan pendapatan dan masuk ke materi dari sale of goods. Ya, terima kasih Saudara Alia dan Janet atas penjelasannya terkait materi sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang tantangan bagi pembuatan standar. Nah, di sini ada development in revenue recognition and measurement. Nah, di sini membahas tentang perkembangan dalam pengakuan dan pengukuran dari suatu pendapatan.
Di sini IASB dan FASB telah melakukan proyek kerjasama untuk membuat seperangkat dari prinsip-prinsip yang bersifat komprehensif dalam hal pengakuan dan pengukuran pendapatan, karena dilatar belakangi oleh yang pertama itu literatur yang ada belum menyajikan dengan baik terkait dari transaksi pendapatan, lalu transaksi pendapatan saat ini menjadi lebih kompleks. Misalnya ada transaksi gabungan barang, jasa, dan transaksi keuangan. Lalu yang latar belakang yang ketiga itu adanya inkonsistensi antara IASB framework dan beberapa standarnya. Lalu latar belakang yang keempat itu standar yang ada tidak menguraikan dengan baik dari transaksi-transaksi yang melibatkan komponen atau rencana suatu pendapatan multi elemen. Lalu ada FASB ini mengindikasikan tidak adanya pedoman tentang pengakuan pendapatan dan kurangnya konsep dasar untuk mengatasi isu-isu yang bersifat relevan. Nah, IASB dan FASB telah melakukan proyek bersama yang kaitannya dengan pengakuan pendapatan serta pengukuran karena transaksi pendapatan tidak dilayani dengan baik oleh literatur panduan yang ada. Selain itu, transaksinya tadi sudah dijelaskan itu lebih kompleks. Nah, mereka dapat menggabungkan suatu transaksi dari beberapa transaksi, mereka satuin yang menggabungkan misalkan transaksi barang, jasa, dan transaksi keuangan. Nah, pembuatan standar telah mencatat bahwa adanya ketidakkonsistenan antara framework IASB framework ini atau kerangka IASB dan beberapa standar. Sebagai contohnya itu penerapan kriteria pengakuan dalam kerangka dan IAS di nomor 18 dapat membuat ditangguhkan aset dan kewajiban yang tidak sesuai dengan definisi framework daripada aset dan kewajibannya tersebut. Lalu selanjutnya itu di sini juga sudah dijelaskan bahwa standar tidak menangani dengan baik suatu transaksi yang melibatkan suatu komponen atau pengaturan pendapatan yang sifatnya multi elemen, misalkan bundling, yaitu produk utama dengan produk tambahan dan layanan yang berkelanjutan. Seperti yang terjadi di teknologi sektor membuat pengakuan pendapatan menjadi lebih rumit. Nah, FASB telah mengindikasi adanya kekosongan dalam pedoman pengakuan pendapatan serta kurangnya dasar konseptual untuk menyelesaikan suatu masalah yang sifatnya relevan. Kebijakan pengakuan pendapatan perusahaan Amerika Serikat telah menjadi subjek dari sebagian besar permintaan SEC untuk penyajian kembali laporan keuangan. Nah, proyek FASB dan IASB ini mempunyai tujuan atau bertujuan untuk mengembangkan seperangkat prinsip yang sifatnya komprehensif untuk pengakuan pendapatan yang akan menghilangkan inkonsistensi dalam literatur otoritatif yang ada dalam praktik yang diterimanya. Nah, proyek ini menangani isu-isu dari konseptual utama yang mendasari suatu pelaporan keuangan, termaksud perbedaan antara kewajiban dan ekuitas. Nah, pengakuan kewajibannya itu yang termaksud panduan yang berkaitan dengan definisi dan kriteria dari suatu pengakuan. Dan prinsip-prinsip
umum lainnya untuk mengakui suatu pendapatan. Nah, di sini untuk selanjutnya itu FASB dan IASB mengusulkan suatu prinsip-prinsip dasar dari pengakuan dan pengukuran pendapatan, yaitu ada dua. Yang pertama itu entitas pelapor harus mengakui pendapatan pada suatu periode akuntansi di mana mereka timbul dan mengukur dengan nilai wajar pada tanggal mereka timbul jika keterjadian dan pengukurannya dapat ditentukan secara andal. Lalu yang kedua itu entitas pelaporan harus mengukur pendapatan yang timbul dari kenaikan aset atau penurunan kewajiban. Atau bisa juga kombinasi antara keduanya pada nilai wajar atas kenaikan atau kenaikan atau penurunan nilai tersebut. Selanjutnya ada poin-poin penting dari prinsip. Yang keempat itu ada 4 poin-poin penting dari prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama itu pendapatan diakui ketika timbul, ditekankan pada aspek waktu, nah bukan terrealisasinya suatu pendapatan. Yang kedua itu pendapatan timbul dari kenaikan aset atau suatu penurunan kewajiban. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran pendapatan menggambarkan nilai wajar atau fair value. Lalu yang keempat itu pengukuran harus dapat diandalkan. Jadi pengukuran yang sudah kita ukur itu harus bisa diandalkan. Contohnya mempunyai suatu nilai yang terkandung di dalamnya, yang bisa dipakai oleh orang lain untuk membuktikan suatu, contohnya laporan keuangan. Lalu selanjutnya itu IASB sementara menyetujui bahwa suatu kriteria harus dipenuhi dalam pengakuan pendapatan. Terbagi menjadi dua, yaitu kriteria elemen dan kriteria dari pengukuran. Nah, kriteria elemen ini terjadinya kenaikan atau aset atau penurunan dari liabilitas yang meningkatkan ekuitas tanpa melibatkan investasi pemilik. Lalu kriteria pengukuran itu terdapat aset atau liabilitas yang diukur dengan sifat-sifat atau atribut yang bersifat relevan. Lalu yang kedua itu kenaikan suatu aset atau adanya penurunan liabilitas dapat diukur dengan reliabilitas yang cukup. Nah, kriteria dari suatu pengukuran tidak mengandung kinerja probabilitas. Seperti yang ada di dalam framework IASB framework atau kerangka IASB dan ASB. Nah, keputusan untuk tidak menggunakan kriteria probabilitas mencerminkan pandangan IASB bahwa probabilitas harus menjadi bagian dari suatu pengukuran elemen di dalam laporan keuangan dan tidak boleh menjadi kriteria untuk pengakuan. Measurability masih merupakan elemen penting dari kriteria baru, tetapi penekanannya kurang pada penyelesaian substansial dari suatu proses pendapatan. Nah, pendekatan yang diambil dalam proyek ini adalah untuk kita supaya berfokus pada perubahan nilai aset dan kewajiban daripada penyelesaian proses suatu pendapatan.
Sebuah situasi di mana perusahaan telah berusaha untuk mengukur pendapatan dengan cara yang tidak didukung oleh standar IASB dieksplorasi dalam teori akuntansi ini. Nah, perusahaan dengan kontrak asuransi yang dicatat berdasarkan IAS nomor 39 telah memberikan informasi tambahan yang konsisten dengan kerangka nilai tertanam. Lalu kita masuk ke fair value measurement. Definisi pendapatan fair value measurement ini yaitu definisi pendapatan yang diadopsi oleh IASB yang andalan bahwa pendapatan dapat mencakup hasil dari perubahan nilai bersih aset. Nah, beberapa standar IASB mengharuskan keuntungan dan kerugian, gain or loss, yang timbul dari pengukuran kembali suatu aset yang dimasukkan ke dalam operating income atau dalam comprehensive income. Meskipun telah terrealisasi atau belum terrealisasi, sebagaimana nanti akibatnya penyusunan standar perlu memperhatikan bagaimana nantinya penyajian terbaik atas informasi dalam suatu laporan keuangan. Nah, munculnya aset dengan karakteristik yang berbeda seperti instrumen keuangan dan penggunaan pengukuran nilai wajar yang lebih besar dalam standar tertentu seperti yang terdapat di PSAK 39 atau AASB di nomor 139 yang membahas tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Lalu ada PSAK 40 atau AASB nomor 140 tentang membahas tentang properti investasi, dan IAS 41 atau AASB 141 telah menghasilkan minat yang cukup besar dalam pengakuan suatu pendapatan dan masalah terkait tentang kapan dan bagaimana perubahan dari suatu nilai aset dan kewajiban harus diakui serta bagaimana caranya untuk diukurnya. Nah, model atribut pengukuran campuran, semua item diukur pada nilai wajar pada saat perusahaan tersebut diakuisisi, yaitu biaya perolehan atau harga masuk. Dan setelah itu dicatat pada biaya historisnya yang diturunkan nantinya. Nah, beberapa item diukur kembali ke nilai wajar setelah akuisisinya dilaksanakan. Seperti yang dibahas sebelumnya, definisi pendapatan yang diadopsi oleh IASB berarti bahwa suatu pendapatan dapat dihasilkan dari perubahan nilai aset bersih. Nah, beberapa standar IASB mensyaratkan bahwa suatu keuntungan dan suatu kerugian yang nantinya timbul dari pengukuran kembali suatu aset dimasukkan baik dalam pendapatan operasional atau pendapatan komprehensif, yaitu pendapatan yang mencakup semua keuntungan dan kerugian dari periode tersebut, baik yang direalisasikan atau yang belum direalisasikan. Nah, standar yang mengizinkan atau mengharuskan pengukuran ulang aset tersebut ialah AASB 116, IAS 39, lalu ada AASB 140 dan IAS 141. Lalu untuk penggunaan pengukuran nilai wajar yang lebih besar dari standar, berarti bahwa keuntungan dan kerugian diakui pada periode terjadinya, terlepas dari apakah hal tersebut direalisasi atau tidak. Akibatnya, FASB dan IASB telah mengalihkan perhatian mereka dengan cara terbaik untuk menampilkan informasi tentang item pendapatan dalam laporan keuangan entitas.
Lalu di sini ada financial statement presentation. Nah, IASB dan FASB melakukan proyek kerja terkait penyajian laporan keuangan, termasuk pengakuan pendapatan dan bagaimana item-item dari pendapatan dilaporkan di laporan keuangan. IASB memperbolehkan, tetapi tidak mengharuskan single comprehensive income statement. Nah, kesimpulan sementaranya itu laporan pendapatan tunggal mencakup semua aspek realisasi, bukan merupakan satu-satunya dasar pengakuan dan pengungkapan yang terpisah mengenai kinerja dan pengukuran. IASB memiliki proyek bersama dengan FASB dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan atau kelanjutan dari pekerjaan mereka pada pelaporan kinerja keuangan. Nah, proyek ini relevan dengan diskusi tentang suatu pengakuan pendapatan karena berkaitan dengan bagaimana item pendapatan akan dilaporkan ke dalam laporan keuangan. Nah, proyek ini dilakukan untuk menetapkan suatu standar penyajian informasi dalam laporan keuangan untuk meningkatkan kegunaan dari informasi dalam menilai kinerja keuangan dan posisi suatu entitas. IASB mencatat bahwa ada perbedaan antara negara dalam hal penyajian, dalam hal klasifikasi, dan definisi item dan indikator kinerja utama. Nah, selain itu, penggunaan model pengukuran atribut campuran, yaitu model yang menggunakan biaya historis dan pengukuran dari nilai wajar, menimbulkan kekhawatiran tentang pengaruhnya terhadap penyajian kinerja dan posisi laporan keuangan. Nah, proyek ini mencakup masalah yang berkaitan dengan tampilan dan penyajian dalam suatu laporan keuangan dari semua perubahan yang diakui dalam aset dan kewajiban dari transaksi atau peristiwa lainnya, kecuali yang terkait dengan transaksi dengan pemilik. Ini akan mempertimbangkan item yang saat ini dilaporkan dalam laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. IAS 1 mengizinkan tetapi tidak memerlukan pernyataan pendapatan komprehensif tunggal. Nah, dalam pembahasan tentang penyajian laporan, Dewan telah menyampaikan kesimpulan sementara. Tadi sudah dijelaskan, yaitu laporan pendapatan tunggal yang mencakup semua aspek. Nah, ini adalah perubahan dari praktek di masa yang lalu, di mana beberapa laporan laba rugi telah disajikan. Semua perubahan aset dan suatu kewajiban akan ditampilkan di dalam laporan laba rugi tersebut. Sedangkan di masa lalu, hanya beberapa item yang dimasukkan ke dalam laba ruginya. Lalu yang kedua yang tadi sudah disebutkan juga, yaitu realisasi bukan merupakan satu-satunya dasar dari suatu pengukuran. Realisasi ini, tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk menyediakan suatu informasi yang berguna untuk pengambil keputusan. Fakta bahwa suatu item tidak direalisasikan tidak akan menghalangi untuk dimasukkan dalam laporan laba rugi. Ini adalah perubahan dalam praktik yang mungkin disukai oleh beberapa konstitusi seperti analis yang menginginkan lebih banyak pengukuran nilai wajar dan penyertaan semua item yang mempengaruhi kekayaan pemegang saham atau investor. Namun mungkin ditentang oleh orang lain, misalnya pembuat yang tidak menyukai pendekatan nilai wajar, penggunaan pengukuran nilai wajar ini menjadi kontroversial di dalam banyak negara.
Karena beberapa pembuat dan pengguna laporan keuangan menganggap bahwa hal ini mungkin kurang dapat diandalkan. Lalu, pengungkapan yang terpisah mengenai kinerja dan pengukuran. Nah, pengungkapan kinerja dan pengukuran ulang secara terpisah. Laporan laba rugi akan membedakan antara arus pendapatan dan penyesuaian dari penilaian. Perubahan nilai wajar akan mengungkapkan penyebab dari perubahan tersebut. Perubahan kinerja selama periode tersebut, perubahan kondisi ekonomi, atau perubahan ekspektasi di pasar. Nah, namun klasifikasi item mungkin tidak langsung dan penilaiannya akan diperlukan. Beberapa pengguna laporan keuangan keberatan dengan persyaratan yang meningkatkan subjektivitas dalam laporan keuangan dan mengurangi keandalan dan komparabilitas materi yang disajikannya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu isu untuk auditor, masalah-masalah yang dihadapi oleh auditor. Nah, isu utama bagi auditor sekitarnya pendapatan adalah risiko yang direkam pendapatan yang dibesar-besarkan oleh manajer. Pendapatan berlebihan dapat timbul jika transaksi atau peristiwa yang berdasari pendapatan tercatat belum terjadi atau tidak berhubungan dengan suatu entitas, jumlah pendapatan belum terdaftar tepat, atau pendapatan untuk periode berkaitan dengan transaksi selama periode akuntansi mendatang. Selain itu, ada resiko yang diungkapkan dengan benar berlebihan pendapatan karena lebih cenderung didorong oleh upaya manajer untuk menipu pengguna laporan keuangan dan upaya terkait untuk menyembunyikan peristiwa yang benar, membuat berlebihan dan sulit untuk dideteksi. Nah, ini ada beberapa isu permasalahan yang terjadi yang dihadapi oleh auditor. Yang pertama itu resiko overstatement revenue. Yang kedua, revenue tidak diungkapkan secara benar. Yang ketiga, manajemen melakukan estimasi pendapatan yang terlalu optimis. Lalu yang keempat itu yang terakhir, lemahnya prosedur audit. Nah, di sini ada resiko overstatement pada revenue. Terjadi jika transaksi atau kejadian yang mendasari pencatatan pendapatan belum terjadi atau tidak dikenakan terhadap suatu entitas, lalu jumlah pendapatan tidak dicatat dengan tepat, lalu pendapatan untuk periode tersebut terkait atas transaksi untuk periode akuntansi yang akan datang. Nah, overstatement menjadi masalah yang lebih besar daripada understatement dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari auditor karena satu, lebih didorong oleh usaha manajer untuk melabui penggunaan laporan keuangan dan adanya usaha untuk menutupi suatu kondisi yang sebenarnya, sehingga overstatement itu sulit terdeteksi. Lalu terdapat bias dalam akuntansi di mana auditor yang lebih dipertanyakan apabila mengalami kegagalan dalam mendeteksi suatu kesalahan yang mengarah ke pendapatan yang overstate daripada understate. Lalu temuan United States Public Company Accounting Oversight Board atau POAOB bahwa salah satu material laporan keuangan sering berasal dari kesalahan laporan pendapatan. Nah, reviewan Kreuze dan Langsam mengatakan bahwa lebih dari setengah penipuan soal keuangan melibatkan overstatement pendapatan. Lalu yang kedua itu dapat menjadi masalah yang sulit untuk transaksi yang rumit
atau suatu transaksi yang tidak adanya ketidakpastian yang signifikan mempengaruhi penentuan penyesuaian transaksi secara substansial sehingga auditor nantinya akan bertanggung jawab untuk menilai dasar keputusan manajer terkait eksistens dan nilai pendapatan yang diakui pada periode berjalan. Yang keempat itu temuan PCAOB bahwa seringkali didefinisikan kinerja perusahaan audit atau atas suatu prosedur audit adalah terkait dengan akun pendapatan. Nah, untuk itu, maka auditor memerlukan hal-hal yang harus dilakukannya agar tidak melakukan kesalahan. Yang pertama itu, auditor harus melihat resiko dari bisnis perusahaan. Auditor harus melihat bisnis perusahaan kliennya itu gimana. Karena pemahaman yang menyeluruh atas bisnis dan industri klien itu perusahaan merupakan hal yang penting untuk melakukan audit dengan memadai. Karena standar kedua pekerjaan lapangan mengatakan auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai dari resiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat waktu dan keluasan prosedur audit yang lebih lanjut. Yang kedua itu meminta dasar estimasi yang dilakukan manajemen. Lalu yang ketiga itu melakukan pemeriksaan sales cut-off. Lalu yang keempat itu meminta bukti-bukti pendukung dari pernyataan manajemen. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke Alia Desta. Maka berakhir sudah presentasi kelompok kami dari kelompok 3 mengenai chapter 9 yang mana membahas revenue. Kami dari kelompok 3 izin pamit dan undur diri. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.